Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praetno Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf TV dan Geraha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian-kajian yang bermanfaat untuk umat. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung pembicaraan kita minggu yang lalu. Ternyata ini banyak yang menyangkut pautkan dengan karya Rabi Sa'adiyah Gaon. Dari umat Kristen, mereka menyembunyikan data otentik yang dianggap mengancam kekristenan. Jadi mereka menganggap bahwa karya Rabi Sa'adiyah Gaon ini dianggap mengancam kekristenan. Bahkan dianggap dipengaruhi oleh Islam karena adanya persekusi dan intimidasi dari imperium Muslim saat itu. Bagaimana menanggapi ini, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Pembicaraan kita atau diskusi kita malam ini, kita akan mencoba untuk menelusuri jejak data yang termaktub pada dokumen tradisi Yahudi yang paling dikenal dalam tradisi Arab, yakni Kitab Taurat bil Lughatil Arabiyyah. Jadi ini kitab Taurat. Biasanya kalau kita sebut kitab Taurat itu kan bahasanya Ibrani. Bahasa yang asli itu kan bahasa Ibrani. Maka disebut Hamisha Khumsi Torah. Yakni ada Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Devarim. Atau saudara kita, kaum Kristiani menyebutnya Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, Kitab Ulangan. Ini semua disebut Hamisha Khumsi Torah. Dan itu bahasa Ibrani aslinya. Ketika itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, ini menjadi sebuah prestasi besar, sehingga Taurat yang aslinya bahasa Ibrani itu bisa dipahami dalam tradisi atau kultur Arab. Pertanyaannya, sejak kapan Taurat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Siapa yang pertama kali menerjemahkan ke dalam bahasa Arab? Dan apakah penerjemahan Taurat ke dalam bahasa Arab dari bahasa Ibrani itu diwakili oleh dua penganut agama yang berbeda, yakni penganut agama Yahudi dan penganut agama Kristen? Nah, ini perlu penjelasan. Nah, sekarang kita mulai supaya pembahasan kita bisa dipahami secara sistematik. Saya berkata bahwa Taurat versi terjemahan bahasa Arab pertama kali, saya ulangi lagi, yang pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Arab itu dari tradisi Yahudi, bukan tradisi Kristen. Jadi kalau Pak Edi tanya kepada saya, sejak kapan kitab Taurat bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Dan itu dari tradisi Kristen atau tradisi Yahudi? Jawaban saya sederhana, tradisi Yahudi, bukan tradisi Kristen. Ini bicara Taurat ya, bukan bicara Perjanjian Baru, tapi bicara Taurat. Nah, siapa yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan adalah Rabi Sa'adiyah Gaon Al-Fayyumi yang kemarin kita bahas. Beliau lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. 942 ya. Berarti ini abad ke-10 Masehi ya. Kalau dikonversi ke dalam versi Hijriyah, yakni tahun Hijriyah, itu beliau lahir tahun 269 Hijri, meninggal tahun 331 Hijri. Berarti ini masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ya, masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Bayangkan, kalau kita bicara mengenai Bani Abbasiyah, itu kan ilmu pengetahuan terbuka secara luas.
tidak pandang bulu apakah itu Muslim, apakah itu Nasrani, apakah itu Yahudi, mengalami kebebasan luar biasa, euforia pengetahuan luar biasa. Jadi tidak ada persekusi di situ. Bahkan mereka berkolaborasi untuk melakukan upaya revitalisasi pengetahuan di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Oke. Nah, tokoh yang bernama Rabai Saadia Gaon ini sekali lagi adalah orang pertama yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pertanyaannya sekarang, ketika beliau menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab, itu dipengaruhi oleh tradisi Islam atau netral atau independen? Saya ulangi lagi, apakah dipengaruhi oleh semangat keislaman atau justru independen sesuai dengan cara berpikir Yahudi itu sendiri dengan kultur Arabnya yang disebut sebagai Yahudi Musta'ribah. Jadi tidak ada kaitannya dengan tradisi Islam. Atau sebaliknya, karena memang dipengaruhi oleh tradisi Islam. Nah, ini yang harus kita jawab. Karena ada tuduhan kan? Apa tuduhannya Pak Edi? Tuduhan yang masih tadi ya? Iya. Kristen menyembunyikan data otentik yang dianggap mengancam kekristenan. Karya yang komentar. Oh, yang komentar ya. Ini ada komentar dari saudara Tanu Wijaya. Jadi pemirsa, saya kasih tahu dulu ya. Jadi pembahasan kita ini juga akan sekaligus menjawab ada 2 komentar yang perlu kita kritisi dan kita perjelas supaya pemirsa juga lebih paham ya. Ini ada seorang pemirsa yang bernama Tanu Wijaya. Ini dia bertanya, maaf Ustadz Ali, tapi apa yang Anda sampaikan tidak membuktikan Muhammad keturunan Ismail. Cobalah menarik kesimpulan menurut keilmuan atau akademis. Anda terlalu bersandar kepada pendapat seorang rabi Yahudi, yaitu Saadia Gaon. Ingat, Saadia Gaon diragukan kenetralannya, mengingat dia hidup saat Islam sangat berkuasa, dan semua tahu saat itu siapa yang berani menentang Islam atau penguasa akan mengalami persekusi atau aniaya, bahkan akan dibunuh. Hanya karena istilah syarif lalu merupakan bukti keturunan Ismail. Lemah sekali penalarannya. Ini ada yang bertanya ini. Coba lihat dan cermati komentar tadi. Ada sesuatu yang sangat muskil di situ. Seakan-akan ketika Saadia Gaon atau Rabai Saadia Gaon hidup pada masanya, itu berada dalam ancaman kekuasaan Islam. Persekusi dan dibunuh. Padahal tadi sudah saya katakan, pada masa Bani Abbasiyah, kekhilafahan Bani Abbasiyah, gerbang pengetahuan itu dibuka luas. Dan umat Yahudi maupun Nasrani dengan umat Islam bersatu dalam persoalan pengetahuan itu. Saling bekerja sama, makanya ada Baitul Hikmah. Dan Baitul Hikmah itu bukan hanya kesarjanaan Muslim yang ada di situ, tapi yang Kristiani juga ada di situ. Kemudian yang Yahudi pun juga mengalami kebebasan. Ini Saadia Gaon ini hidup di negara mana? Ya, di pemerintahan Islam waktu itu yang berkuasa, karena beliau hidup di kawasan Baghdad. Oh, daerah Baghdad. Daerah Baghdad. Dan Rabai Saadia Gaon ketika menulis karyanya, apakah betul dalam tekanan pemerintahan Islam? Nah, ini yang harus kita jawab. Lalu jawaban saya apa? Tidak ada tekanan apapun. Dan kita bisa cek dari data itu sendiri. Ya, kita mulai pembuktian data. Pak Edi bisa lihat kitab Kejadian pasal 33 ayat 18. Kitab Kejadian 33 ayat 18. Kejadian 33 ayat 18. 33 ayat 18.
Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Nah, coba ulangi lagi. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Nah, kita lihat di situ, kalau versi bahasa Indonesia, itu muncul kata Sichem. Kota Sichem. Sikem. Ya. Dan itu persis seperti teks aslinya bahasa Ibrani. Yakub memasuki kawasan yang disebut kawasan Sichem. Ya. Dan istilah Sichem itu bahasa Ibrani. Tapi kalau kita lihat dalam Taurat versi bahasa Arab ini, ya, yang merupakan hasil karya dari Rebai Saadia Gaon, tidak tertulis Sichem. Tapi dikatakan begini, wa dakhala Yaqub saliman ila qaryatin Nablis atau Nablus allati fi baladi Kan'an. Dan Yakub memasuki kawasan dengan selamat ke kota yang disebut Nablus atau Nablis, yakni suatu wilayah yang ada di kawasan Kan'an. Di dalam terjemahan versi bahasa Arab ini tidak muncul kata Sikem. Sichem, tapi disebut Nablis. Kenapa disebut Nablis? Karena konteks masa itu ketika Rebai Saadia Gaon hidup, kawasannya itu tetap sama, tapi namanya yang Berbeda. berubah. Kawasannya sama. Namanya berubah, tapi kawasannya tetap. Kotanya disebut Nablus, yang sampai sekarang juga disebut Nablus. Dulu disebutnya Sikem. Sichem. Jadi, apakah pengubahan nama Nablus atau Nablis di sini karena pengaruh dari tekanan pihak Islam? Tidak. Islam tidak ada kepentingan dengan kota Nablus. Islam tidak ada kepentingan dengan nama kota yang disebut Nablus ini. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi Rebai Saadia Gaon mengganti nama Sichem menjadi nama Nablus itu sebagai padanan, bukan sesuatu karena tekanan dari imperium Islam. Ini satu contoh ya. Contoh yang kedua, Pak Edi bisa lihat keturunan Adam yang bernama Henok. Henok. Bisa lihat Pak, misalnya Kitab Kejadian pasal yang kelima ya. Kejadian pasal 5 ayat. Kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat pertama itu kan menyebutkan keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Ya, Pada kemudian, waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Oke. Kemudian ayat yang ke-6, Adam punya anak Set. Ya, Kemudian setelah Set punya anak Enos, ayat yang ke-9. Ya. Enos kemudian punya anak namanya Kenan. Kenan pada ayat yang ke-12 Mahalalel. disebutkan punya anak Mahalalel, Ya. ayat yang ke-15. Ya. Mahalalel punya anak yang bernama Yared, ayat yang ke-19. Yared punya anak yang bernama Henoh, ayat yang ke-21. Betul? Ya. Dalam bahasa Ibraninya tetap tertulis nama Henoh, bahasa Ibraninya. Sekarang kita lihat pada karya Saadia Gaon di sini. Di dalam karya Saadia Gaon, pasal 5 ayat yang ke berapa tadi? 21. Pasal yang kelima, ayat yang ke 21. Di sini disebutkan, walamma asya Hanuh. Disebutkan, maka tatkala Hanuh berusia khamsa wa sittina sana, 65 tahun. 65 tahun. Disebutkan nama Hanuh ya. Namanya Hanuh. Di sini Henok. Kalau bahasa Ibraninya Henoh. Arab. Kalau diarabkan Hanuh. itu menjadi Hanuh. Ini versi Rebai Saadia Gaon. Pertanyaannya, siapa itu Hanuh? Apakah istilah Hanuh itu pengaruh dari tradisi Islam? Tidak ya. Nah, kita uji dari data yang termaktub di dalam
satu referensi Islam itu sendiri. Di dalam salah satu referensi Islam, misalnya Al-Ihsan fi Takrib Sahih Ibn Hibban. Ini yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, yang ditahqiq oleh Su'aib Arnaud. Di sini ada salah satu hadis, ya, ada salah satu hadis menyebutkan istilah atau nama-nama kunci. Di sini disebutkan, ya Abadzar, ya Abadzar, arba'atun suryaniyun, Adam, Wasid, wa Ahnuh, wa huwa Idris, wa huwa awwalu man bil kalam. Jadi, wahai Abu Dar, ada 4 orang yang menggunakan bahasa Suryani, yakni Adam, Sid, wa Ahnuh, wa huwa Idris, dan juga Ahnuh, yakni Idris. Dialah orang yang pertama kali mengajarkan dengan pena. Wa Nuh, dan juga Nuh. Jadi di sini ada informasi Ahnuh dialah Idris. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya Rabai Sa'ad Gaon itu berada dalam persekusi tradisi Islam atau berada dalam cengkraman tradisi Islam, kenapa Rabai Sa'ad Gaon tidak mengubahnya nama menjadi Idris di sini? Iya kan? Iya, iya. Di sini tetap menggunakan nama Ahnuh. Anuh. Apa? Ahnuh. Ahnuh itu Idris. Kalau dalam versi Islam itu disebut Idris. Kalau seandainya Rabai Sa'ad Gaon itu berada dalam persekusi tradisi Islam, diganti Idris. Seharusnya di sini tidak tertulis Ahnuh. Seharusnya tertulis Idris. Karena tradisi Islam mengenal dengan nama Nabi Idris. Meskipun tradisi Islam tahu Idris itu adalah nama lain dari Ahnuh. Dan hadisnya tercantum di sini, ya kan? Disebutkan wa Ahnuh wa huwa Idris, dan Ahnuh itulah Idris. Tapi masalahnya, kenapa Rabai Sa'ad Gaon tidak menggunakan nama Idris di sini? Kalau seandainya tercantum nama Idris, berarti betul Rabai Sa'ad Gaon berada dalam persekusi tradisi Islam. Tapi faktanya tidak kan? Tetap menggunakan istilah Ahnuh. Berarti dia punya independensi. Tidak berada dalam kungkungan tradisi Islam. Tidak ingin menyenangkan Islam. Tidak ingin menyenangkan penguasa Muslim. Dengan mengganti nama menjadi Nabi Idris gitu. Iya. Artinya apa? Tuduhan yang mengatakan bahwa Rabai Sa'ad Gaon itu orangnya tidak netral karena dipengaruhi oleh tradisi Islam, berada dalam pengawasan tradisi Islam, maka dia mengganti semuanya dengan istilah-istilah Islami. Padahal di sini tidak. Tetap mencantumkan nama Ahnuh, tidak menggantinya dengan nama Idris di sini. Ini contoh ya, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Dalam Taurat versi bahasa Arab ini, ada nggak disebutkan nama Ever? Ever. Salah satu dari keturunan Nuh itu adalah Ever. Kita bisa lihat pasal yang ke-12, Pak Edi. Ya, 12 ya. Sorry, bukan 12, 11. 11 ayat. Pasal 11 ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arphaxad. 2 tahun setelah itu air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arphaxad, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Arphaxad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arphaxad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek.
Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Oke, dari pembacaan itu, Pak Edi bisa punya kesimpulan bahwa Eber itu adalah keturunan Nabi Dari Nuh. Nabi Nuh. Betul ya? Iya. Lihat ayat yang ke-16 itu. Iya. Tolong dibaca terjemahannya ayat 16. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Oke. Setelah Eber usia 34 tahun, dia memperanakan Peleg. Peleg. Ever itu bahasa Ibraninya. Ever. Ya. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masih mempertahankan nama Eber. Kita lihat yang versi Rebai Saadia Gaon dalam Taurat bahasa Arabnya ini tertulis nama siapa. Di sini dikatakan walamma asa Eber ini disebutkan walamma asa Eber 34 sanah aulada Falik. Maka tatkala telah berusia 34 tahun, aulada Falik, beliau memperanakkan Falik, Peleg. Di sini tertulis nama Eber, ya kan? Iya. Pertanyaannya, siapa itu Eber? Eber di sini Eber ya, masih mempertahankan nama Eber. Ini versi Rebah Saadia Gaon. Kita lihat tradisi Islam. Siapa itu Eber? Di dalam kitab ini, Kitab At-Tijani fi Muluki Himyari, ini diterbitkan di San'a, Yaman. Ini adalah karya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu salah seorang an-nasabah, ulama ahli nasab yang hidup pada abad kedua Hijri. Dan apa yang disebutkan di dalam kitabnya ini sebagai bukti bahwa ada tokoh yang populer di kalangan tradisi Islam. Di sini disebutkan pada halaman 326. Innama al-Yaman min waladi Hudin wasmuhu bisuryaniyah Abir. Dan sesungguhnya orang-orang Yaman itu berasal dari keturunan Hud. Nabi Hud. Wasmuhu bisuryaniyah Abir. Dan dalam bahasa Suryani disebut Abir. Wa bainahu wa baina Ibrahim alaihissalam 800 sanatin. Antara Abir dengan Ibrahim alaihissalam itu jaraknya 800 tahun. Teks ini membuktikan bahwa Abir itu adalah Nabi Hud. Nabi Hud dalam bahasa Suryani disebut dengan nama Abir. Pertanyaannya, dalam Al-Quran ada nggak nama surah Nabi Hud? Surah Hud? Ada. Ada kan? Itu sangat Islami itu. Surah Hud yang berjudul Surah Hud. Kan ada surah Yusuf, ada surah Maryam, ada surah Ibrahim, ada surah Hud. Pertanyaannya, kalau Abir itu adalah nama dalam bahasa Suryani, nama dari Nabi Hud, pertanyaannya, kenapa Rebah Saadia Gaon dalam Taurat berbahasa Arab tidak mengganti nama Eber dengan nama Hud di sini? Artinya apa? Berarti Rebah Saadia Gaon tidak terkooptasi dengan tradisi Islam. Eber itu ternyata Nabi Daud. Nabi Hud ya. Islam tahu bahwa Nabi Hud itu ya Abir. Abir bahasa Suryani kemudian diarabkan menjadi Hud. Tapi masalahnya Saadia Gaon sebagai seorang rabi besar yang diakui otoritasnya dalam tradisi Yahudi tidak mengganti nama Abir menjadi Hud di sini. Artinya apa? Tidak berada dalam kooptasi tradisi Islam. Sudah cukup menjadi bukti ini. Berarti beliaunya menulis
masih mengakui memakai independensi. Independensi, tidak karena tekanan dari pihak imperium atau Islam, atau pengaruh tradisi Islam, atau karena berada dalam persekusi tradisi Islam. Faktanya apa yang saya jelaskan tadi semakin menguatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rebah Saadia Gaon itu benar-benar independen dan tidak ada hubungannya dengan pengaruh tradisi Islam. Kalaupun misalnya di dalam Quran itu ada nama Makkah, ada nama Madinah, itu kan tradisi Islam. Kira-kira apa yang harus dijawab? Sangat sederhana. Lihat itu di dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa. Sebelumnya ke ayat arah yang ke Sefar. 28, coba 28. Ayat 28. Obal, Abimael dan Seba. Bentar. Mulai ayat yang ke-27. Hadoram, Uzal, dan Dikla. 26 ya? 26 ya. Yoktan memperanakan Almodad. Terus. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, dan Zerah. Hadoram, Uzal, dan Dikla. Obal, Abimael, dan Seba. Ovir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka. Jadi di situ memberikan informasi bahwa kaum Yoktan itu mendiami suatu kawasan dari kawasan Mesa menuju kawasan Sefara hingga ke kawasan pegunungan sebelah timur. Di situ muncul kata Mesa, Sefara. Ada dua kata menunjuk pada kawasan penting di situ. Mesa, arah Sefar, pegunungan sebelah timur. Ada nggak nama kota Makkah Madinah di situ? Tidak ada. Nggak ada kan? Tapi Rebah Saadia Gaon menuliskan dengan tegas di situ. Bisa katakan begini. Wa kana maskanuhu min Makkah ila an tajia ila al-Madinah ila al-Jabr asy-Syarqi. Dan adapun mereka itu mendiami kawasan dari wilayah Makkah hingga menuju kawasan Madinah hingga menuju ke kawasan pegunungan wilayah timur. Disebut Mekah dan Madinah. Makkah Madinah. Nah, ini yang kemudian mereka mencurigai ini karena tekanan dari pihak Muslim. Makanya Mesa diganti Mekah, Sefara diganti Madinah. Karena ada kata Makkah Madinah. Tapi masalahnya Sechem juga diganti menjadi Nablus tadi. Iya kan? Apakah itu juga tekanan? Eber tidak diganti dengan Hud. Iya kan? Henoh tidak diganti dengan Idris. Itu fakta-fakta teks yang termaktub dalam tulisan Rebah Saadia Gaon. Jadi meskipun di sini tertulis Makkah Madinah, bukan berarti ini karena pengaruh atau tekanan dari tradisi Islam. Dan apa yang ditulis oleh Rebah Saadia Gaon menyebut nama Makkah Madinah sampai ke kawasan pegunungan wilayah timur, itu sebetulnya satu nada, satu pesan yang sama dengan tradisi Yunani yang ditulis pada peta Claudius Ptolemeus. Peta Claudius Ptolemeus, beliau menulis karyanya itu pada abad kedua Masehi. Dan petanya itu menyebutkan dua kata kunci kota itu. Yang bagian selatan disebut Makoraba, kemudian ke arah utara disebut Iatripa, baru ke kawasan timur menyebut nama Kasanitai. Apa itu? Katanitai. Bukan Kasanitai, tapi Katanitai. Apa itu Katanitai? Kahtan itu siapa ya? Yoktan. Keturunan Yoktan. Di sini memang tidak tertulis
Yoktan Pak Edi. Di sini tidak tertulis Yoktan, tapi Qahtan. Apakah bahasa Diagawan terpengaruh dengan tradisi Islam? Tradisi Islam menyebutnya Qahtan. Di sini tertulis Qahtan. Ya. Apakah ini karena pengaruh tradisi Islam? Iya, bukan ya. Karena memang istilah itu adalah istilah bersama. Baik itu orang Yahudi Musta'ribah maupun orang Arab Aribah ataupun Arab Musta'ribah. Tiga komunitas ini menggunakan bahasa yang sama. Yahudi Musta'ribah menggunakan istilah Qahtan. Kemudian Arab Musta'ribah menggunakan istilah Qahtan. Arab Aribah juga menggunakan istilah Qahtan. Sama berarti ya. Jadi tidak ada istilah itu karena pengaruh atau tekanan dari Imperium Islam. Dan saya sudah buktikan data-data itu kepada Pak Edi tadi. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, termasuk istilah yang diperdebatkan itu tadi ya. Soal apa? Soal Kata Syarif tadi. Syarif ya. Oh, itu juga pengaruh dari ya, Islam misalnya. Hanya karena ada istilah Syarif lalu merupakan bukti keturunan Ismail. Lemah sekali penalarannya hanya karena istilah Syarif. Ini keturunan dari Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad yang nyambung ke Nabi Ismail maksudnya ya. Nah, sekarang begini. Satu kata itu penting untuk diuji kebenarannya. Sejak kapan istilah itu pertama kali muncul? Dan dalam konteks apa? Itu saya kira penting untuk ditelusuri. Dan kalau istilah itu berubah, itu sejak kapan? Nah, sekarang kita mulai dari data yang paling awal. Istilah Syarif, ini sebagaimana pembahasan kita tadi, istilah Eber, Idris, kemudian Ahnuh, kemudian apa lagi itu? Nablus, Makkah, Madinah, Sefara, dan lain sebagainya. Termasuk pembahasan nama atau gelar Syarif, itu bagian dari sesuatu yang sedang kita obok-obok sekarang. Pertanyaannya, kapan istilah itu muncul pertama kali? Dalam teks berbahasa Arab. Ternyata itu dijumpai dalam tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi itu. Dan ini ada konteks dokumen sezaman sebetulnya dengan tradisi Islam. Jadi tradisi Yahudi dengan tradisi Islam ini memandang istilah ini sesuatu yang sangat unik dan memang tidak disandarkan kepada selain dari komunitas itu. Saya terlalu cepat tidak? Iya. Nah, ini. Maksudnya kata Syarif, Syarif itu adalah istilah kunci sebagai penanda keturunan Ismail. Iya. Tidak untuk yang lain. Ya, Iska juga kemarin kita bahas tidak. Ya. Ini adalah cara pandang Yahudi sekaligus cara pandang Muslim. Dan itu kita bisa cross check pada data sezaman. Kita lihat ya, misal dari teks yang kita bisa baca di teks ini, Kitab Al-Mu'aqibin. Karya ini ditulis, sang penulisnya itu hidup 214 sampai 277. 214 277 berarti abad ketiga. Ya. 277 juga abad ketiga. Masehi. Bukan Masehi, ini Hijrah. Oh. Ya. Jadi teks ini kalau kita baca ada sesuatu yang memperjelas posisi penggunaan istilah apa yang disebut dengan istilah Syarif itu. Di sini disebutkan kata-kata demikian. Qala asy-Syarif Abul Husain Yahya ibn Hasan ibn Ja'far ibn Abdullah ibn al-Husain ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib alaihimussalam. Nah, coba bayangkan di sini ya. Di sini disebut Asy-Syarif Abul Husain. Namanya Yahya bin Hasan, putra Ja'far, putra Abdullah, putra Husain, putra Ali, putra Husain, putra Ali bin Abi Talib, putra Abdul Muttalib. Damai sejahtera bagi mereka semua. Nah, ini nama-nama yang saya sebut
Abdul Muttalib itu kan pamannya Nabi. Ya. Abu Thalib itu adalah sepupunya Nabi. Nabi sendiri ayahnya bernama Abdullah. Abdullah. Saudaranya dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abu Thalib. Iya. Sorry. Abu Abu Thalib. Abu Thalib dan Abdullah adalah putra Abdul Muttalib. Ya. Semuanya ini ada ungkapan dengan sebutan Asy-Syarif. Oke? Berarti ini semakin menegaskan bahwa ungkapan gelar Asy-Syarif itu ada kaitannya dengan keturunan Ismail. Dan ini tahun berapa? Abad ketiga Hijri. Abad ketiga. Pertanyaannya sekarang, Rabai Sa'adiyah Gaon tadi, yang tadi sudah saya tunjukkan, beliau hidup abad keberapa? Abad keempat Hijri. Abad ketiga Hijri. 331. Sama. Meninggal 300-an ya. Ya kan? 269 Sampai 300. Hijri beliau lahir. 331 Hijri beliau meninggal. Ini yang namanya dokumen sezaman. Sama. Berarti ketika memahami sesuatu, itu bukan hanya dokumen internal Islam yang menyebut syarif. Dokumen eksternal, dokumen Yahudi juga menyebut syarif untuk merujuk pada keturunan Ismail. Ya. Jadi kalau ada yang berkata dengan menggunakan analisa data syarif tidak cukup bahwa itu membuktikan Keturunan. Muhammad keturunan Ismail, berarti dia nggak paham apa istilah kunci yang sering dipakai oleh Sa'adiyah Gaon. Memang sekali lagi Sa'adiyah Gaon sebagai seorang rabi tidak pernah menggunakan ungkapan nama Muhammad di dalam karya yang Tulisannya. ditulisnya Ya. sebagai keturunan Ismail, tidak. Tapi kode penggunaan istilah syarif itu ternyata dipakai oleh keturunan Ismail melalui jalur Nabi Muhammad SAW. Ya. Nama-nama yang tadi saya sebutkan dalam kitab Al-Mu'aqibin disebutkan begitu. Itu kalau kita konsisten. Apalagi kemarin kita sudah sampaikan bahwa data yang termaktub dalam dokumen Gereja Ortodoks Koptik sekaligus semakin memperkuat bukan hanya soal penggunaan istilah syarif, tapi suku Quraisy sebagai keturunan Kedar. Ya kan? Dari kitab ini yang ditulis oleh catatan Gereja Ortodoks Koptik, Al-Baba Tuadrus Atsani. Ya kan? Mengenai nama apa itu? Nama Kedar kemarin. Ya. Dan kita tahu tradisi Islam memang menyebut Kedar adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail. Nabi Ismail. 12 Dan anaknya itu. dalam kitab ini disebutkan bahwa Kedar itu dari sulbinya wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Menyebut Quraisy. Ini bukan dokumen Islam, ini dokumen Kristen Dari sendiri. Kristen itu ya. Jadi kalau begitu yang bertanya tadi, yang dari pihak Kristen, kira-kira dia pernah baca nggak kitab ini? Sepertinya dia tidak baca, Tidak baca. tidak mengerti. Iya, iya. Oke? Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Dari pihak Muslim atau kelihatannya dari Muslim ini, Oh, Muslim. karena ada tulisan Arabnya juga ini. Namanya Asmanadia Mufid. Ya. Sebetulnya dalam Taurat atau Sifru et-Takwin versi bahasa Arab tidak selalu menyebut syarif. Tetapi banyak juga yang menggunakan istilah rois. Oh, ya, ya, ya. Gimana? Kira-kira tahu maksud yang sedang diarahkan di situ? Rois itu apa ya? Syarif itu apa? Syarif tadi kita bahas. Kalau rois? Rois itu arti harfiahnya ya ketua, kepala, atau pimpinan. Oh, rois am gitu Ya, ya. Rois am itu kan Seperti ketua pengurus NU pimpinan, gitu ya. pimpinan umum kalau diterjemahkan. Nah, begini, kita mulai dari pembahasan secara kajian teks ya. Tadi sudah saya sebutkan. Kitab Taurat atau lebih khususnya itu Perjanjian Lama kalau bahasa orang Indonesia deh. Ya, kalau Perjanjian Lama kan orang paham. Paham. Tapi kalau Taurat itu bagian dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, khususnya Taurat, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang pertama kali itu karya siapa? Bisa dia dalam tadi. Rabai Sa'adiyah Gaon. Oke. Rabai Sa'adiyah Gaon. Apakah pada masa Rabai Sa'adiyah Gaon
versi Taurat atau terjemahan Taurat bahasa Arab yang digarap oleh orang Kristen sudah dilakukan? Belum. 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 Terus apa hubungannya ini? Nah, begini alurnya ya. Kalau di dalam kitab Taurat versi bahasa Arab yang paling awal, garapan atau karya dari Rabai Saadia Gaon menyebut istilah syarif sebagai sebutan keturunan Ismail, maka pada masa yang belakangan, masa yang belakangan muncul belakangan, ternyata pihak Kristiani menggantinya dengan sebutan yang lebih umum. Apa itu? Dengan istilah roisan. Oh, diganti. Istilah rois ini. Iya. Awalnya tidak ada istilah itu dipakai. Oh. Kita bisa lacak melalui data, nanti bisa ditayangkan ya di slide. Karya kekristenan awal yang muncul pada tahun 1811 Masehi. 1800. Jadi ringkasnya begini. Abad ke-10 itu pertama kali kitab Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab karya Rabai Saadia Gaon menggunakan kata syarif untuk menyebut keturunan Ismail. Dan itu karya Rabai Saadia Gaon bertahan sampai 900 tahun. Sampai 900 tahun. Sampai 900 tahun. Hingga diterbitkan Alkitab berbahasa Arab versi Kristen, karya dari Van Dijk, terbit pertama kali tahun 1865. Berarti abad ke-19 kan? 19. Barusan itu malah ya. Menggunakan istilah roisan. Oh, istilah rois itu baru ada. Baru muncul belakangan. Abad 19. Abad 19. Dan itu kita bisa cross check data itu. Persis seperti apa yang sedang saya bawa ini. Ini buku kuno sekali nih, tahun berapa ya? Ini dari covernya aja kelihatan, ini buku kuno sekali. Ini Alkitab berbahasa Arab ya. Alkitab berbahasa Arab. Ini tahun 1866. Ini 1800. 1866. Ini yang diterjemahkan oleh William Watt di London, di London ya. Judulnya Kitab Al-Muqaddas, Kutubul Ahdil Atiq dan Wa'ahdil Jadid. Jadi ada dua ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini tapi versi Kristen ya. Versi ini tahun 1800 ya. 1866. Kertasnya udah cek yang Kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Coba baca yang versi bahasa Indonesia Pak Edi. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, ini saya bacakan ya. Di sini pasal 17, ayat yang ke-20. Apa yang tertulis ini? Wa'ala Ismail, istajabtu laka, huada ubarikuhu, ukabbiruhu wa ukathiruhu jidda fasayalid 12 roishan. Rois ya. Jadi kalau di sini disebutkan, dan tentang Ismail aku telah mengijabah permohonanmu dan aku akan memberkati dia dan akan memperbanyak keturunannya sangat banyaknya. Fasayalidu 12 roisan. Dan dia akan melahirkan 12 rois. Roisan di sini, pakai istilah roisan. Ini tahun berapa? 1866. Abad 19. Abad 19. Kemudian kita bisa cek versi Van Dijk. Versi Van Dijk itu pertama kali yang terbit itu tahun 1865. Ya, abad 19 juga. Tetapi kalau kita cek di sini, itu bunyinya tidak pakai syarif, tapi pakai istilah yang sama seperti rois, yang tadi saya baca. Rois juga. Istilah pakai roisan. Ini juga sama bahasa Arab ya? Iya, ini juga bahasa Arab. Kita lihat yang pasal berapa tadi? 17 ya? 17 ayat 20.
17 ayat 20. Nah ini. Wa amma Ismail faqad sami'tu laka fih ha ana ubarikuhu wa uthmiruhu wa ukathiruhu kathira jidda 12 ra'isan yalid waj'aluhu ummah kabira. Jadi di sini disebutkan 12 ra'isan, 12 ra'is, 12 anak putra-putra. ra'is itu pemimpin. Pemimpin ya, 12 raja Atau berarti. ketua. Oh. Kalau disebut ketua atau pemimpin itu kan tidak jelas. ya. Ini apa hubungannya dengan nasab? Iya. Nggak ada hubungannya. Gelar ya, syarif itu kan panggilan ya. Kalau di dalam di budaya Jawa gitu Raden mungkin ya. Kalau disebutkan roisan atau ketua atau pemimpin, nggak ada hubungannya dengan nasab di sini. Iya, pemimpin. Nggak ada hubungannya. 12 raja kok ini pemimpin ya, betul. Ini versi Kristen. Kenapa versi Kristen melakukan penerjemahan seperti ini? Untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak kaitan nasab antara Ismail dengan keturunan Ismail. Iya, iya, iya. Kalau versi Yahudi, dia tidak menghilangkan jejak. Oh, betul, betul. Dia tidak menghilangkan jejak kaitan nasab antara Ismail dengan keturunan Nabi Ismail. Sehingga pakai kata kunci syarif. Sorry. Dan memang kita tahu, Rabbi Sa'ad Gaon seorang an-nasabah, seorang ulama ahli nasab dalam tradisi Yahudi sendiri. Jadi kalau begitu, kenapa perubahan itu terjadi? Karena ada sesuatu yang ingin digelapkan. Oh, ada sesuatu yang ingin dihilangkan. Yang sudah jelas menjadi kabur. Yang sudah tegas menjadi tidak samar-samar akhirnya ya. Tidak jelas, tidak menjadi samar-samar. Betul ya. Berarti yang menanyakan ini berarti tidak paham dia arti syarif dan rois. Berarti dari pihak Muslim ini nggak baca terjemahan Alkitab dalam berbagai versi. Yang dia lihat hanya, oh tidak hanya syarif, ada juga rois. Iya betul. Memang ada yang pakai isna asyara syarifan, ada yang pakai isna asyara roisan. Bahkan pengertiannya pemimpin tadi. Iya, tapi di situ kita harus tahu kenapa yang satu pakai istilah syarif, yang satu pakai istilah rois. Ternyata istilah syarif itu adalah dokumen yang paling tua. Dan itu lahir dari tradisi Yahudi. Bukan karena pengaruh dari Islam, tapi karena ini menjadi common heritage, warisan bersama. Untuk mengidentifikasi nasab dari keturunan Ismail nyambung dengan Ismail dengan sebutan syarif. Oh begitu. Sedangkan tradisi Kristen mengubahnya supaya tidak jelas siapa itu keturunan Ismail. Iya betul. Jadi si Asmara Dia Mufid ya, untuk saudara Asmara Dia Mufid, Anda mungkin perlu membaca lagi perbedaan antara syarif dan rois ya. Tadi sudah kita buktikan karena dalam pertanyaannya ini sebetulnya dalam Taurat Sifru et-Takwin versi bahasa Arab tidak selalu menyebut syarif, tapi banyak juga yang menggunakan kata rois. Tadi udah disebutkan ya perbedaan rois yang dan dikatakan syarif, itu betul. Ya. Tapi di situ pasti ada pesan yang dimaksud bahwa tidak harus syarif. Ada rois. Artinya juga tidak ada kaitannya itu dengan sebutan istimewa itu. Padahal bukan sesederhana itu pembahasannya. Istilah syarif itu sudah tegas menunjukkan adanya kaitan nasab. Sedangkan istilah rois tidak ada hubungannya dengan kaitan nasab. Dan itu dari tradisi Kristen. Kembali ke awal tadi, kalau Ustadz Ali mengatakan Kristen menyembunyikan data otentik yang dianggap mengancam kekristenan. Ini mengancamnya gimana ya? Ya karena kalau misalnya itu tertulis syarif, itu kan sudah menjadi kode bahwa faktanya di dalam tradisi Islam, semua keturunan Nabi SAW kan disebut dengan asyarif. Tadi sudah saya berikan data itu semua. Berarti semua keturunan Ismail mulai sejak 12 syarif itu muncul sampai sekarang itu tidak terputus nasab itu. Berarti masih pakai gelar syarif itu. Sampai sekarang kan masih pakai. Iya, sampai sekarang. Siapapun mereka kalau ada kaitan dengan kaitan Nabi Ismail selalu kaitannya dengan asyarif.
Dan itu saya kira merupakan kode, dan orang Yahudi sudah paham itu. Sudah paham. Cuma gelar yang istimewa itu kemudian dihilangkan dalam terbitan Alkitab versi Kristen yang terbaru, yang muncul belakangan. Tapi ingat, versi Susan Hudson, versi Susan Hudson ini versi Kristen yang terbit tahun 1811. Bukan 1865 ya. Juga bukan 1866, tapi 1811. Nanti bisa ditayangkan di slide. Tahun 1811 karya dari Susan Hudson itu juga menggunakan istilah syarif. Jadi kesimpulannya sederhana. Alkitab Perjanjian Lama atau Taurat versi bahasa Arab, baik versi Yahudi maupun versi Kristen, generasi awal itu menggunakan istilah syarif. Tapi ketika itu muncul masa belakangan, baru gelar syarif ditanggalkan, dihapus, diganti dengan istilah yang lebih umum, yakni kata rois, supaya istilah kaitan dengan nasab itu jadi hilang. Hubungan dengan Nabi Ismail hilang ya. Makanya saya heran ini, kenapa sih mereka itu kok sampai segitunya mau memutuskan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail ya. Sampai hari ini bahkan para debater, para polemikus itu sampai hari ini masih mempermasalahkan itu. Bahkan tadi pagi pun masih ada perdebatan soal itu. Bahkan mereka meng-add saya bahwasanya mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Mungkin mereka juga melihat video-video kita ya. Ternyata bukan hanya orang Islam saja yang masih bingung ya. Orang Kristen apalagi. Bahkan ada orang Islam yang masih bingung, maksud saya. Yang jelas orang Yahudi nggak ada yang bingung. Orang Yahudi sudah paham bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Nabi Ismail. Dan itu tercatat dalam dokumen Igret, Harambam, seperti yang kemarin saya sampaikan. Bahkan fokus pada satu tokoh yang bernama Kedar. Kristen juga begitu kan tadi. Dokumen ortodok Koptik menyebut Quraisy dari keturunan Kedar. Siapa yang tidak tahu Nabi kita itu berasal dari Quraisy? Padahal orang Yahudi malah mengagungkan Nabi Ismail ya. Kelihatannya seperti itu. Tetapi belakangan karena kitab mereka dipegang oleh orang-orang Kristen, nama Ismail akhirnya kan lebih ke konotasi negatif. Keturunan Kedar lah, keledai liar dan sebagainya ya, semacam itu ya. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian. Saya pikir untuk Anda yang sudah mengajukan pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Berarti Anda menyimak kajian kami. Meskipun Anda belum terpuaskan, ya silakan Anda belajar lagi di sini. Banyak kitab-kitab sudah kita tunjukkan. Kita tidak berdebat kusir ya. Kita langsung menunjukkan data bahwa apa yang Anda pertanyakan tadi sudah dijawab tuntas. Kalau Anda masih tidak percaya ya silakan ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kami dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid masih membuka peluang untuk saudara-saudaraku sekalian. Kalau ingin membantu perjuangan kami, Anda bisa kirim ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111888991 atas nama YPM Tauhid Jawa Timur. Tolong dukung kami karena kami punya banyak sekali program dan kami membutuhkan dana juga. Dan untuk saudara-saudara sekalian yang sudah membantu kepada kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal perbuatan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, Ustaz? Ya, ada dua hal yang patut dicermati. Bahwa pertama, Rebai Saadia Gaon sebagai rabi besar dalam tradisi Yahudi yang diakui otoritasnya mulai dari zaman dulu sampai sekarang, yang disebut sebagai Torah bil-Lughah al-Arabiyyah, Torah dalam bahasa Arab itu. Beliau menulis karya itu bukan dalam tekanan imperium Islam. Bukan dalam konteks intimidasi kultur Islam. Beliau berkarya dengan tradisi Yahudi musta'ribah, keilmuan, kebebasan, sesuai dengan keilmuan pada masanya. Dan itu merupakan sebuah common heritage, warisan bersama antara Islam dan Yahudi. Yahudi dan Kristen juga ya. Ada sesuatu yang sama, ada sesuatu yang beda, dan itu kita bisa baca dari karya beliau. Itu di zaman keemasan Islam ya? Ya, betul. Abbasiyah. Zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Itu poin yang pertama, bahwa
beliau tidak dalam konteks di bawah tekanan politik Islam. Ketika menerjemahkan karya itu, sangat-sangat independen. Yang kedua, karya Rabai Saadia Gaon itu sebetulnya karya otentik dalam versi Arab. Untuk kitab Perjanjian Lama, khususnya Torah. Dan itu juga kita bisa jumpai istilah-istilah yang sama dipakai pada era kekristenan awal. Tradisi Arab, karya dari Susan Hudson yang terbit tahun 1811 juga menggunakan istilah syarif untuk menyebut keturunan Ismail. Tetapi pada masa belakangan ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Arab versi belakangan 1865, 1888, 1800 sekian, 1900 sekian, sampai sekarang sampai masuk abad 20 ya. Semua pakai istilah roish. Kenapa bisa berubah? Dari syarif ke roish ya. Karena ada tujuan motif teologis. Tujuan motif teologis untuk memotong mata rantai gitu ya. Nasab Nabi Muhammad SAW terkait dengan Ismail. Maka itu dihapuskan. Diganti rois. Kata syarif dihapus, diganti menjadi roisan. Yang jelas semakin tidak jelas, yang sudah qot'i semakin samar-samar. Dan sekarang kita bisa baca versi yang modern. Alhamdulillah kita masih punya dokumennya. Ya, dokumen lama ini penting karena untuk melacak data itu. Dan alhamdulillah masih tersimpan itu buku dokumennya tahun 1800 juga masih ada. Termasuk yang ini dokumen lama ini. Iya. Tulisan Rabai Saadia Gaon tapi yang versi tulisan lama, apa? Tulisan apa istilahnya? Ibraninya. Diterbitkan di Paris, Prancis. Tapi pakai huruf Ibrani. Ya. Jadi begini ya saudara-saudara kalian, kenapa kita kok memakai kitab Ibrani? Banyak yang komen-komen di sana kok masih pakai kitab-kitab Yahudi dari Saadia Gaon dan sebagainya. Ingat saudaraku ya, kitab yang menulis soal nasab atau keturunan dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ishak, itu dokumen awal itu yang menulis ya Taurat. Jadi kalau kita tidak belajar soal Taurat, kemudian tidak belajar bahasa Ibrani, bahkan tulisan-tulisan awal Taurat ini, maka kita akan terputus ya. Karena ini sumber. Terputus mata rantai. Mata rantainya. Jadi kita belajar itu dari pokoknya ya, dari apa? Pucuknya ya, pokoknya. Nah, kita belajar itu merunut itu dari Yahudi dulu. Dari muara sampai hilir. Muara sampai hilir. Nah, jadi kalau umat Islam mendengar Taurat, mendengar Rabai Saadia Gaon, Anda nggak usah terlalu sensitif ya, apalagi merasa wah ini kok ada rabi-rabi dipakai buat patokan. Ingat saudaraku, kita kajian di sini bukan hanya pokoknya imani saja, tetapi kita kajian ilmiah. Buku apapun dipelajari, baik itu buku Yahudi, buku Hindu bahkan ya, buku Kristen, buku Islam, dan Ustadz Ali punya dokumen-dokumennya lengkap. Kenapa kita bahas dari kitab Taurat? Tadi udah saya sebutkan, awalnya dari sana. Tulisan-tulisan awal soal sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, bahkan di sana disebutkan Nabi Ismail menurunkan 12 suku-suku, itu tertulis di dalam kitab Taurat. Kalau kita tidak membaca kitab ini, maka kita akan terputus. Mau belajar dari mana dulu? Masa kita membaca buku abad ke-20, abad 19 kan ya terlalu baru ya Ustaz ya. Baiklah saudaraku, sudah cukup Ustaz? Ya, saya kira sudah cukup begitu. Ibaratnya bahasa sederhana begini. Kalau kita ingin mengetahui siapa itu Soekarno, kan tidak mungkin kita langsung potong Kompas baca bukunya Pak Edi menulis mengenai Soekarno. Itu sangat lemah data itu. Saya harus baca buku yang terbit pada saat Soekarno hidup. Bahkan tulisannya Soekarno masih ada. Bahkan tulisan Soekarno harus bisa diakses. Itu cara mempelajari secara benar. Bukan cukup membaca kisah dari saya, tulisan Pak Edi yang bicara soal Soekarno, itu tidak valid. Betul. Gitu ya. Terima kasih Ustaz. Baiklah saudaraku sekalian, semoga kajian ini bisa menambah wacana, bisa menambah keilmuan Anda, dan sekali lagi kami mohon maaf jika ada silap kata. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.